Halo, selamat pagi semuanya ya. Baik, hari ini kembali lagi bersama saya. Saya akan memberikan materi atau layanan BK terkait bimbingan pribadi, yaitu tentang FOMO, Fear of Missing Out ya. Nanti tolong materi hari ini dicatat intinya di buku BK. Kemudian nanti di waktu kita ada pertemuan tatap muka akan saya cek ya. Siap ya, tolong diperhatikan dengan baik karena materi ini sedang fresh, materi yang hangat, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Ya, hari ini materi kita adalah FOMO. Ada yang tahu sudah bisa mendengar ya, Fear of Missing Out. Nanti akan saya bagi jadi 4 penjelasan ya. Yang pertama yaitu adalah tentang definisi, gejala, dampak, dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu adalah tentang definisi FOMO. Ya, apa sih FOMO itu? Banyak yang di internet sekarang banyak dialami oleh remaja, khususnya yang masih sedang sekolah ya. Baik itu yang di tingkat SD, di SMA maupun di SMK. Jadi FOMO yaitu adalah kepanjangan atau singkatan dari Fear of Missing Out atau takut ketinggalan. Di kondisi ini ya, biasanya diawali ketika seseorang itu merasa cemas, yaitu khawatir, kemudian melewatkan pengalaman, acara atau aktivitas yang sedang terjadi di sekitarnya maupun di komunitasnya, di konco-koncone ya. Ada sejumlah hal yang bisa itu membuat seseorang itu merasa FOMO, itu seperti paparan terhadap kehidupan sosial melalui media sosial, cerita-cerita teman yang membuat seseorang itu merasa tertinggal atau kurang berpartisipasi. Biasanya itu dialami oleh remaja yang lupa untuk menjadi dirinya sendiri atau mengidolakan tertentu yang berlebihan di luar kemampuannya. FOMO ini tidak hanya terbatas atau terjadi pada kehidupan sosial, secara langsung tidak hanya itu, tetapi juga terjadi dalam berbagai konteks ya, termasuk pekerjaan, pendidikan, hobi, pergaulan antar sesama remaja dan sebagainya. Biasanya orang yang FOMO ini akan terus-menerus ya merasa perlu terlibat dalam segala hal agar tidak kehilangan momen atau peluang penting. Ya. Fear of missing out. Itu terkait definisi ya. Definisi. Kemudian yang kedua adalah gejala yang perlu diperhatikan ya. Apa sih gejalanya FOMO ini? Yang pertama itu adalah penggunaan media sosial yang berlebihan seperti biasanya TikTok, kemudian Instagram, Facebook, X atau dulunya itu Twitter, scrolling YouTube, Instagram dan sebagainya. Itu berlebihan yang harusnya itu istirahat di rumah dipakai untuk tidur siang, untuk relaksasi, untuk meredakan pikiran, tapi digunakan untuk sehari-hari itu scrolling media sosial. Yaitu seseorang yang mengalami FOMO itu cenderung tenggelam dalam dunia media sosial dengan harapan menemukan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan orang lain. Cek, mengintip kehidupan orang lain. Kemudian mereka mungkin merasa takut untuk melewatkan momen yang sedang populer atau kejadian sosial yang dianggap penting. Ya. Aktivitas seperti scrolling tanpa henti di platform-platform media sosial bisa menjadi cara untuk mengatasi kecemasannya. Ini, ya. Padahal dunia maya bukanlah kehidupan yang sebenarnya, yang justru bisa mengecoh pikiran dan menghambat kemampuan seseorang untuk benar-benar menikmati kehidupan yang nyata di masyarakat, di keluarga maupun di kehidupan di sekolah. Kemudian gejala yang kedua itu adalah takut ditolak ya. Takut ditolak, takut dikucilkan temannya ya kan. FOMO juga sering dipicu oleh rasa takut ditolak dan dikucilkan dari kelompok sosialnya, dari kelompok
teman-temannya, kalau orang Jawa itu dari bolo-bolo nih, ada geng-geng tertentu itu ya. Itu mengapa mereka itu? Mereka mengalaminya merasa perlu untuk selalu up to date demi tidak demi bisa diterima atau diterima temannya, diterima kelompoknya. Yaitu mereka juga takut tidak aktif atau terlibat dalam setiap acara, membuatnya diabaikan oleh lingkungannya. Kondisi ini dapat membentuk sikap ekstrim di mana pengidapnya tidak hanya terlibat dalam kegiatan yang diinginkan, tetapi juga terlibat dalam kegiatan yang sebenarnya tidak sesuai dengan minat atau kebutuhan mereka. Ikut-ikutan, budaya ikut-ikutan tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Nah, ciptakanlah uh, kekasan, keidentikan diri kalian sendiri. Jangan menjadi orang lain, tapi jadilah diri kalian sendiri. Kemudian yang ketiga gejalanya itu adalah terlalu berkomitmen. Nah, maksudnya gimana ini? Jadi berkomitmen itu memang baik dan menandakan bahwa kamu punya pendirian dan tanggung jawab. Akan tetapi terlalu berkomitmen juga bisa menguras energi fisik dan mental. Itu sesuatu yang berlebihan itu tidak baik apapun itu. Yang tidak baik itu bisa menimbulkan masalah. Ya, sayangnya orang yang FOMO ini cenderung terlalu berkomitmen pada berbagai aktivitas acara supaya tidak ketinggalan zaman, tidak ketinggalan apa tuh mode, tampilan dan sebagainya. Mereka bisa bisa merasa bahwa terlibat dalam banyak hal adalah cara untuk mengamankan peluang dan pengalaman hidup. Akan tetapi kelelahan karena terlalu berkomitmen ini dapat mengurangi kualitas hidup secara keseluruhan dan bahkan dapat membahayakan kesehatan jangka panjang. Terlalu banyak ingin tahu perkembangan dunia, terlalu banyak ingin tahu kehidupan orang lain, jadi hidupnya nggak tenang, tidak bisa tidur dengan nyenyak. Kemudian yang selanjutnya itu merasa tidak puas. Itu gejala-gejala yang sering dialami orang yang sedang FOMO ya. Yaitu meskipun terlibat dalam berbagai kegiatan, itu pengidap kondisi ini seringnya tidak pernah merasa puas ya. Mereka selalu mencari sensasi baru, pengalaman yang lebih menarik atau momen yang lebih seru ini. Alhasil apa? Mereka tidak dapat menikmati momen yang saat ini terjadi karena selalu berpikir tentang apa yang mungkin terjadi di tempat lain. Fokus ya. FOMO dapat menciptakan siklus tanpa ujung, di mana kepuasan selalu tertunda karena keinginan yang terus-menerus menggebu-gebu untuk mencari yang lebih baik. Nah, biasanya ini lebih dari satu hal ya. Ada temennya yang beli tas baru, dia bingung sekali. Ada temennya mempunyai gaya bicara seperti artis, dia menirukan. Nah, itu merasa tidak puas terhadap dirinya maupun penampilannya maupun prestasinya dalam hal negatif ya. Negatif thinking juga itu. Bentar ya. Nah, ini dari materi yang saya ambil dari halo.com. Nah, ini gejala-gejalanya tadi ya, merasa tidak puas itu. Kemudian dampaknya apa ya? Dampaknya ada yang stres, kecemasan, kemudian tidak fokus dan produktif, tidak memiliki hubungan yang dalam, dan gangguan tidur ini. Nah ini, stres. Hati-hati dengan stres. Bagaimana kita bisa memanage diri kita supaya stres. Stres itu adalah masalah dalam diri yang tidak terpecahkan, yang bisa menimbulkan stres dan kecemasan. Yang salah satu dampak dari FOMO. Kemudian yang kedua itu tidak fokus dan produktif karena terlalu banyak mungkin di media sosial, selalu ingin memenuhi semua hasrat keinginannya. Ada keinginan, ada kebutuhan. Yang dua hal penting ini sangat berbeda jauh. Nah, kemudian tidak memiliki hubungan yang dalam, hanya ikut-ikutan ya. Meskipun individu dengan FOMO mungkin terlibat dengan aktivitas sosial yang banyak, tapi hubungannya cenderungnya dangkal, tidak dalam, kurang menjiwai, karena fokusnya adalah diikut-ikutan tadi. Gangguan tidur ini, biasanya bangun tidur yang seharusnya kita seger, dia malah pusing, karena jam tidurnya kurang, tidurnya di atas jam 11 malam, yang harusnya itu batasnya jam 10, dia jam 11, jam 12, dia baru tidur. Nah, seperti itu.
Kemudian setelah kita dampaknya itu yang terakhir adalah yang saya sampaikan adalah bagaimana sih cara mengatasinya. Ini sambil dari kemenkyu.co.id. Nah, ini Bapak Ibu. Fokus yang pertama adalah bagaimana kita bisa fokus pada diri sendiri. Jadilah diri sendiri, tidak diikut kepada orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah batasi penggunaan sosial dan gadget. Ini penting sekali. HP ini sangat berpengaruh sekali kepada kehidupan kita. Terlalu sering dengan kita gunakan, itu biasanya membuat kehidupan menjadi negatif. Nah, kemudian yang ketiga adalah mencari koneksi yang nyata dan mendalam. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan kepada orang lain, kehidupan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah hargai sendiri-sendiri. Cintai apa yang sudah kita punya. Kurangi rasa iri, ya selalu bersyukur dan fokus. Nah ini. Nah ini adalah fenomena psikologis yang marak di modern ini ya, fear of missing out atau biasa disebut FOMO, nah, atau takut ketinggalan yang tidak disesuaikan dengan kemampuan yang berakibat fatal kepada diri kita sendiri. Itu yang bisa saya berikan, tolong dihayati, dipahami materi ini dan mungkin tadi solusinya jika menurut kalian itu pas kepada diri kalian bisa dilaksanakan. Itu semoga barokah materi hari ini, layanan BK, bimbingan pribadi secara virtual. Saya akhiri ya. Akhirussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.